maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Bahagia dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD ya untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Agar Musuh Bandar semakin semangat ya memberikan prediksi-prediksi terbaik untuk teman-teman Musuh Bandar semua. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya dari berapa liga dan Eropa U21. Yang pertama itu ada Atletico Paranense versus Corinthians. Yang kedua ada Union versus Independiente. Yang ketiga ada Portugal versus Belanda. Dan yang terakhir ada Georgia U21 versus Belgia ya. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh Bandar akan mereview sebentar ya di pertandingan konten kemarin yang Musuh bawakan di 4 match. Yang pertama itu kemarin Musuh Bandar ambil di Torpedo ya, ngasih 1 dan bermain di under ya, 2,5. Di sini untuk handicapnya kita loss, tapi untuk over undernya kita win ya. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw. Di sini sebenarnya dari babak pertama juga sudah kelihatan ya bakalan under karena dari HT aja sudah 0-0 ya. Dan di babak kedua Torpedo ketinggalan ya 0-1 melalui gol dari Energetik. Dan di menit-menit terakhir dibalas ya dengan sama Torpedo. Jadi 1-1 berakhir draw sampai full time ya. Dan di match kedua itu kemarin Musuh Bandar ambil di Sherborne ya, 6,5 dan bermain di over ya, 2/4. Di sini untuk handicapnya kita loss. Dan untuk over undernya juga kita loss ya. Di sini skornya 1-0 dimenangkan oleh Patrick di babak kedua ya, melalui gol penyerang Patrick. Di sini terlihat Sherborne tidak bisa mencetak gol sama sekali ya. Dari pertahanan Patrick juga terlihat cukup baik ya. Dan di match ketiga itu kemarin Musuh Bandar ambil di Shamrock Rovers ya, ngasih 1/4 dan bermain di under ya, 2/4. Di sini untuk handicapnya kita LH ya, kalah setengah. Dan untuk over undernya kita loss ya. Skornya 2-2 ya, berakhir draw. Di sini juga sebenarnya bisa under ya sebenarnya. Karena di babak pertama sudah 0-0 ya teman-teman Musuh Bandar. Tapi di babak kedua itu 10 menit 4 gol ya. Dari Shamrock mencetak 2 gol di babak kedua dan dibalas lagi sama Bohemian ya, 2 gol di menit-menit akhir. Dan sampai full time berakhir draw ya. Di sini banjir gol di babak kedua. Dan di match terakhir itu kemarin Musuh Bandar ambil nih Oxford ya, bermain lekekan dan ambil over ya, 1/3/4. Di sini untuk handicapnya kita draw ya. Dan untuk over undernya kita win ya, menang setengah. Di sini skornya 1-1 ya, berakhir draw juga. Terlihat unggul ya dari New Oxford di babak pertama. Dan di babak kedua dibalas oleh Huracan ya. Jadi 1-1 dan tidak ada gol tambahan lagi ya dari pertandingan Huracan versus New Oxford ini. Di sini untuk build kita patah ya teman-teman Musuh Bandar. Untuk handicapnya patah dan untuk over undernya juga patah. Kebanyakan berakhir draw ya dari match ini. Dan kemarin Musuh Bandar bermain di single bet ya untuk New Oxford. Di sini kemarin Musuh Bandar PD ambil di 1/3/4 ya. Karena juga di 1,5 itu juga lumayan ya oddsnya. Tapi Musuh Bandar lebih PD di 1/3/4. Di sini oddsnya di 1,07 ya, cukup baik. Di sini Musuh Bandar masang 2 juta dan menang setengah ya, separuh. Di sini kita masih profit di single bet ya. Dan untuk handicapnya kita berakhir draw ya. Biarpun oddsnya minus, cukup masih bisa oke ya, masih oke oddsnya. Biarpun minusnya di 1,6, tapi di sini berakhir draw ya, 1-1 dan kita draw untuk single betnya. Oke, itu saja yang bisa Musuh review ya di pertandingan konten kemarin. Kita lanjut aja ke pertandingan yang pertama ya, antara Atletico Paranense versus Corinthians. Oke, kita lihat untuk Atletico Paranense berada di peringkat 11 klasemen sementara Liga Brazil. Dan untuk Corinthians sendiri berada di peringkat 15. Oke, kita untuk from to head dari kedua tim. Untuk Atletico Paranense saat bermain di kandang home-nya itu 63%, home draw itu 25%, home loss itu 13%,
Dan home goalnya kita di sini di 1,67 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di kandang. Dan untuk Corinthians sendiri saat bermain di tandang away win-nya itu 28%, away draw-nya itu 28%, away loss itu 44%, dan away goal-nya kita di sini di 0,96 per match ya. Hampir rata-rata kurang dari 1 saat mencetak gol saat bermain di tandang. Oke, kita untuk 6 perjumpaan. Oke, kita untuk 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Atletico Paranaense 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Corinthians sendiri 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Corinthians 4 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini Paranaense tidak pernah menang ya dari Corinthians. Di sini terlihat Corinthians lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran bergambar dari dahulu. Kita bisa lihat di sini Atletico Paranaense lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan setengah. Dan untuk over-undernya itu di 2 dan 2 1/4. Di sini hanya dibuka 2 pasaran ya, teman-teman musbaner. Untuk handicap hanya setengah tertinggi dan untuk over-undernya itu tertinggi di 2 1/4 ya. Di sini cukup minim ya, teman-teman musbaner. Harus diperhatikan. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Atletico Paranaense ya. Kita ngasih 1/4 dan kita bermain di over 2 ya. Dan prediksi dari musuh bandar itu kemungkinan 2-1 ya dimenangkan oleh Atletico Paranaense. Di sini kalau nggak kemungkinan 2-1, Atletico Paranaense menang 2-0 ya, teman-teman. Jadi untuk bermain aman ambil di over 2 karena kemungkinan dari terburuknya itu 2-0 ya dimenangkan oleh Paranaense. Di sini dari Corinthians terlihat buruk ya saat bermain di tandang, dan untuk presentasi dari golnya juga Corinthians sangat minim, kecil. Jadi musuh bandar menyarankan kita pegang Atletico Paranaense ya. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Union versus Independiente. Kita bisa lihat di sini untuk table standingnya Independiente itu berada di peringkat 22. Dan kita bisa lihat di sini 20 kali bermain, 4 kali kemenangan, 9 kali draw dan 7 kali kekalahan. Dengan mencetak gol 20 dan kebobolan 23 ya. Dengan poin 21. Dan untuk Union sendiri bermain 20 kali, 4 kali kemenangan, 8 kali draw dan 8 kali kekalahan ya, dengan mencetak gol 14 dan kebobolan 24 ya. Dengan poin 20. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Union 3 kali kemenangan, 2 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Independiente itu 2 kali draw, 2 kali kekalahan dan 2 kali kemenangan. Di sini terlihat Union lebih baik ya di 6 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Union itu 1 kali kemenangan, untuk Independiente itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 2 kali. Di sini terlihat Independiente lebih baik, lebih unggul ya di 6 perjumpaan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran bergambar bandar terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini pasarannya Union lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1/4 dan lekekan. Dan untuk over-undernya itu di 2 dan 2 1/4. Di sini terlihat pasarannya hanya tertinggi 1/4 ya, teman-teman. Dan untuk over-undernya tinggi itu di 2 1/4, termasuk kecil. Dan untuk pasaran juga kecil. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh bandar lebih percaya kita pegang Independiente ya, nahan 1/4 dan bermain di under 2 ya. Dan prediksi skor dari musuh bandar itu 0-1 ya, dimenangkan oleh Independiente. Kemungkinan di sini kalau nggak berakhir 0-1 dimenangkan oleh Independiente, akan terburuknya seri ya, draw 1-1. Dan untuk teman-teman bisa ambil di under 2 1/4 untuk jaga aman. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Portugal U21 versus Belanda U21. Oke, kita untuk table standingnya terlebih dahulu. Untuk Portugal itu berada di peringkat 4 ya, dengan 1 kali bermain dan 1 kali kekalahan ya, dengan kebobolan 2. Di sini terlihat 0.0. Dan untuk Belanda sendiri berada di peringkat 3 ya, dengan 1 kali bermain dan 1 kali draw dengan poin 1. Oke, kita di 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Portugal itu 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dan untuk Belanda sendiri 4 kali draw dan 1 kali kemenangan. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Tapi terlihat Belanda lebih baik ya, hanya kebanyakan draw.
Oke, kita untuk 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Portugal itu 3 kali kemenangan, untuk Belanda itu 1 kali kemenangan, dan sisanya berakhir draw ya, 1 kali. Di sini terlihat Portugal lebih unggul ya di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran Grand Bandar terdahulu, kita bisa lihat di sini pasarannya itu rekekan dan Belanda ngasih 1/4 ya. Dan untuk over-undernya itu di 2,5 dan 2,3/4. Di sini terlihat tidak ada yang dijagokan ya. Di sini terlihat kedua tim sama-sama berimbang, tapi Belanda lebih sedikit condong ngasih 1/4 pasaran. Oke, setelah melihat data dan statistik dari performa dari kedua tim, musuh Bandar lebih percaya kita pegang Belanda ya. Kita bermain rekekan dan kita ambil di over ya 2,5. Dan prediksi skor dari musuh Bandar itu 1-2 dimenangkan oleh Belanda. Di sini kemungkinan Belanda akan menang pertandingan ya, teman-teman musuh Bandar. Dan untuk tipsnya dari musuh Bandar, kalian bisa bermain di over ya untuk single betnya, bomnya. Di sini musuh Bandar lebih percaya akan berakhir over ya, banjir gol dari pertandingan Portugal versus Belanda. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Georgia U21 versus Belgia U21. Kita bisa lihat di sini untuk table standing dari kedua tim. Untuk Georgia berada di peringkat pertama ya, dengan 1 kali bermain dan 1 kali kemenangan, dengan mencetak gol 2 dan meraih poin 3. Dan untuk Belgia sendiri 1 kali bermain dan 1 kali draw ya, dengan poin 1 ya, dan peringkat 2. Oke, kita lihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Georgia itu 3 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Belgia sendiri 2 kali kemenangan dan 3 kali draw. Di sini terlihat Belgia lebih baik ya dari Georgia di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita untuk pasaran Grand Bandar terdahulu, kita bisa lihat di sini Belgia lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 3/4 dan 1. Dan untuk over-undernya itu di 2,3/4 dan 2,5. Di sini cukup tinggi ya pasarannya, teman-teman musuh Bandar, di saat Georgia terlihat mulai membaik ya di 5 pertandingan terakhirnya. Dan Belgia sendiri juga kemarin berakhir draw, tidak ada gol sama sekali. Oke, setelah melihat data dan saksi dari performa dari kedua tim, musuh Bandar percaya kita pegang Georgia ya. Kita nahan 1 dan kita bermain di under ya 2,3/4. Dan prediksi skor dari musuh Bandar di sini kemungkinan berakhir draw ya, 1-1 untuk pertandingan Georgia versus Belgia. Di sini terlihat bakal berakhir draw ya, karena dari pertahanan Georgia juga cukup rapi di match pertama, dan Belgia juga pertahanan yang cukup baik ya. Di sini teman-teman bisa ambil di under ya untuk tips dari musuh Bandar 3/4. Oke, baiklah, sudah musuh berikan ya prediksi parade dan single bet malam ini lengkap dengan analisa musuh Bandar. Mohon untuk teman-teman musuh Bandar itu selalu mengikuti sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa mengikuti prediksi dari musuh Bandar. Kalian juga bisa bertanya, atau jika ingin bermain di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh Bandar ya, yang tertera di deskripsi, atau kalian bisa lihat di channel musuh Bandar. Itu gratis ya, no bayar-bayar. Di situ musuh Bandar lebih banyak aktif bermain ya. Bojal, single bet, dan parlay semua musuh Bandar share di grup ya. Dan musuh Bandar juga aktif bermain di tele. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari musuh Bandar. Salam musuh Bandar.